awalnya saya main sama Singapura, saya baik-baik aja, tapi kebesokan paginya saya sempat cedera lutut. Itu pun susah, jalan pun susah gitu. Kemarin saya 2018 saya alhamdulillah juara dunia di sana dengan kelas yang sama. Kami tertarik itu ya, karena dari informasi yang diperoleh dari KONI, ini adalah prestasi perorangan dalam beberapa tahun terakhir ini yang pertama ini yang diraih oleh Suci dari perwakilan Sumatera Barat. Iya. Cerita awalnya itu gara-gara waktu itu saya di tempat ngaji, saya suka main gitu sama cowok. Kadang-kadang saya juga berantem beneran gitu sama cowok. Berarti Suci sudah melewati beberapa proses menjadi atlet dan sampai sekarang pada tahap sudah menjadi juara dunia dan membawa medali emas. Nah, menurut Suci sejauh ini kesulitan apa yang Suci hadapi ya ini secara personal sebagai atlet silat? Kesulitannya mempertahankan. Soalnya saya juga sempat waktu habis kejuaraan dunia, saya langsung dipanggil buat TC SEA Games, dan itu cuma saya sendiri di kelas saya. Dan satu-satunya di kelas A sendiri, di kelas B ada 3 orang. Mungkin saya terlena mungkin dengan juara dunia, jadi yang bertiga diturunin ke kelas saya buat seleksi sama saya. Oh gitu. Jadi tentu akan menjadi beban tersendiri karena kita masuk SEA Games dengan status juara dunia. Tentunya pilihan untuk menjadi atlet silat ini adalah pilihan yang luar biasa, dan prestasi yang diraih oleh Suci tidak lepas dari dorongan dan dukungan keluarga begitu. Bagaimana dengan dukungan keluarga terhadap karir Suci ini? Keluarga sangat mendukung. Sangat mendukung ya? Sangat mendukung, malah diantar. Waktu kecil udah diantar, dijemput, latihan gitu. Kalau boleh tahu Suci berapa orang berarti? 4 orang. 4 orang, dan sekarang tinggal bersama Mama di sini. Papa udah almarhum. Dari kapan itu? Dari saya kuliah semester 2. Semester 2? Iya. Oh, berarti waktu kecil-kecil Suci masih menikmati diantar oleh Papa untuk pergi latihan silat. Dan sekarang yang menjadi support nomor satunya adalah Mama. Ya. Bagaimana sosok Mama di mata Suci gitu? Menurut saya sangat berarti. Tanpa orang tua nggak bisa merestui kita, nggak bisa doain kita. Dan saya selalu dalam pertandingan saya juga selalu minta doa restu orang tua saya. Berarti mau masuk ke gelanggang pasti nelpon dulu ya? Enggak, saya orangnya enggak kayak gitu. Jadi sebelum saya udah bilang sama orang tua saya juga udah paham, Mah, aku kalau izin, aku sebelum berangkat nyampe di sana aku bakal izin terus. Tapi kalau pas di pertandingan aku nggak bakal izin sebelum aku menang, sebelum aku juara, aku bilang gitu. Berarti nanti kontaknya setelah selesai pertandingan gitu. Wah, luar biasa. Kira-kira dengan capaian ini Suci mau beri apa nih buat ibu, buat Mama ini? Insya Allah saya juga udah janji gitu sebelum saya masuk tes SEA Games minta doa. Mah, aku kepanggil platnas lagi buat SEA Games. Insya Allah kalau juara besok kita pergi umroh bareng-bareng, dan ternyata dikabulin sama Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Berarti nanti tahun 2020 insya Allah pergi bulan Maret umroh bareng dengan Mama. Luar biasa sekali. Saya selalu berkeyakinan di setiap kesuksesan seorang anak itu selalu ada doa ibu yang mustajab. Saya selalu yakin dengan itu. Kemudian rencana Suci ke depan apa ini untuk dalam atletnya ini? Apa rencana ke depan? Rencana ke depan ada Pekan Olahraga Nasional di Papua, PON Papua. Insya Allah saya main di sana, tapi saya dengan beda kelas. Yang SEA Games saya main kelas A 45-50. Iya. Dan di PON saya main kelas B 50-55. Oh, berarti harus meningkatkan berat badan ya. Oke. Baru-baru ini kami baca artikel yang menyebutkan bahwasanya Suci adalah atlet dari salah satu daerah gitu. Jadi kami ingin tahu persis Suci ini aslinya dari mana, gitu, latar belakangnya begitu. Saya aslinya asli Padang. Iya. Tapi waktu itu saya masih remaja, belum bisa mendapatkan medali emas di Poprov. Iya. Jadi kota Padang belum melirik saya. Iya, tapi Tanah Datar mempercayai saya. Iya. Jadi waktu itu saya main 2 kategori, langsung dapat perak sama perunggu. Masih dapat perak sama perunggu itu Poprov 2008.
2008. Iya, 2008. 2008. Heeh. Habis itu dengan di sana saya kayak seperti keluarga dengan keterbukaan. Saya selalu selalu dibimbing sama mereka, ditanya latihan gimana. Iya. Dan saya udah nyaman juga turun tanah datar. Turun sampai Poprov tahu udah 4 kali mewakili tanah datar. Oh, berarti karena Suci lebih banyak main untuk tanah datar ya, berarti ya. Oh, begitu. Kalau aslinya dari Padang, Padang. ya. Di mata rekan-rekannya, Suci adalah petarung yang tangguh dan pantang menyerah. Puspa Arumsari, sahabat Suci saat mengikuti SEA Games 2019 lalu, menuturkan kekagumannya terhadap sosok seorang Suci Wulandari Jamba. Saya Puspa Arumsari, kebetulan satu tim sama Suci. Saya main di kategori tunggal putri, seni. Kami kenal sudah dari waktu pelajar, sempat di PPLP sama-sama, nggak sama-sama sih, maksudnya di kejuaraan yang sama di PPLP. Saya sampai sekarang masih berkawan, masih bersahabat baik, sampai akhirnya bisa satu tim di Indonesia. Suci itu orangnya gimana ya? Ya pada dasarnya dia baik, basically dia baik, suka bantu nolong, terus juga giat gitu, tekun. Kalau misalkan dia punya keinginan ya harus didapat gitu. Ya harapannya saya berharap dia juga masih bisa terus punya kontribusi dari pencaksilat untuk Indonesia, terus tetap bisa berprestasi, nggak cuma untuk Indonesia sendiri, untuk daerahnya juga di Sumbar, untuk PON nanti bisa maksimal, terus juga ya bisa melebihi apa yang saya capai. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini berhasil mengangkat nama Sumatera Barat di ajang internasional melalui prestasi silatnya yang sangat mengkilap. Ya, memang Suci Wulandari semenjak pasca PON 2017 ya, pasca SEA Games dia dipanggil oleh PB untuk salah satu atlet yang disiapkan untuk SEA Games. Alhamdulillah beberapa kali untuk uji tanding baik ke kejuaraan di India maupun kejuaraan dunia silat ya, Suci selalu memberikan prestasi, dan terakhir sebelum SEA Games dia akan juara dunia di Singapura ya. Nah, inilah motivasinya. Dan kita KONI juga, saya sampai ke Solo melihat Suci Wulandari melaksanakan TC. Harapan kita untuk Suci ke depan tetaplah menjadi Suci Wulandari dan selalu rendah hati, dan dia mempersiapkan diri betul-betul untuk kebanggaan dirinya, keluarga, bangsa dan negara. Di setiap kesuksesan anak selalu ada doa orang tua yang mengiringi. Semenjak ditinggal sang ayah yang menghadap ilahi, Mama merupakan malaikat tanpa sayap satu-satunya yang sedia selalu mendoakan dan mensupport Suci. Senang sekali dan bangga sekali. Gitu. Di mata Mama, Suci itu orangnya seperti apa? Orangnya, anaknya baik. Dia baik, tapi nekat gitu. Dia orangnya suka berbagi. Gitu. Iya. Contohnya? Misalnya dia menang main, dapat bonus, langsung dikasih. Nah, saya dapat bonus, ini kasih untuk anak-anak yatim gitu. Bagi untuk anak-anak yatim lainnya katanya. Harapan Mama untuk Suci. Harapan Mama. Ya, harapan Mama Susi supaya lebih dari ini lagi. Ada nggak cerita lucu unik? Kan Suci sudah mulai pencaksilat dari kecil ya? Iya. Ada nggak kisah-kisah yang lucu yang unik yang layak untuk dibagi, apa kira-kira? Dia selain pencaksilat, dia hobi main bola gitu. Perempuan Iya, main main bola ya. Dia tomboy dari dulu kan. Begitu. Kabarnya waktu kecil Suci suka berkelahi. Iya. Tentunya hal itu menimbulkan banyak masalah dengan Mama waktu Suci kecil. Gimana itu?
Iya pernah juga tuh, baru-baru dia silat kan, dia sama sepupunya laki-laki kan, main bola mula-mulanya, terus berkelahi, ya dibantingnya lah sepupunya laki-laki. Iya, ya. Bukan, enggak patah. Laki-laki ini nangis, ngadu sama ibunya. Gitu. Oh, itu masih dia SD umur 9 tahun lah. Iya. Laki dia sepupunya ya. Iya, yang sepupunya umur 11 tahun kan gitu. Boleh dong dibagi tips-tipsnya kepada pesilat-pesilat muda agar nanti dari Sumatera Barat ini tumbuh lagi the next Suci gitu. Jadi tidak berhenti sampai di sini gitu. Apa kira-kira tips yang bisa diberikan kepada adik-adik gitu? Bagi adik-adik, saya sendiri dari bawah, latihannya dari bawah. Dan saya mencoba buat naik. Itu pun saya latihannya bukan asal latihan gitu. Fokus buat latihan. Seperti main, saya juga dari kecil saya main itu udah sedikit, fokusnya dengan latihan. Dan jadi kurangin keluyuran. Saya juga keluyuran itu saya nggak pernah, bukan yang pernah tapi nggak seperti anak-anak yang sekarang pada keluyuran. Jadi silat itu udah modern kok, udah mendunia, udah sampai kejuaraan dunia, Asian Games, SEA Games, dan kalian juara, kalian juga bakal dapat hal sesuatu yang tidak pernah kalian pikirkan, seperti misalnya dikasih kerjaan, jalan buat kerja udah gampang. Apresiasi ya? Iya. Apresiasi yang bagus. Oke, terakhir Suci, apa sih hakikat silat itu di mata seorang Suci? Gitu? Di silat itu kita diajarkan lebih ke agama. Kita seperti awalnya saya juga sebelum sampai sini saya juga nggak jarang bolong-bolong gitu, sholat saya bolong-bolong. Tidak disiplin ibadahnya. Tapi semakin saya masuk nasional, masuk platnas, saya lebih dekat lagi dengan Allah gitu. Sampai biasanya cuman sholat 5 waktu, saya ngerjain sunnah sampai sunnah. Jadi kalau ya? Iya, kalau pencak silat itu sangat menyatu dengan diri. Pencak silat sangat menyatu dengan diri. Dan juga silat juga bisa kita juga bisa bela diri gitu. Kayak orang mau jahilin, kita bisa antisipasinya. Oke, terima kasih banyak Suci. Dunsana Minang 1 sangat inspiratif sekali ngobrol-ngobrol kita dengan Suci. Mudah-mudahan capaian Suci ini bisa berlanjut, bisa meningkat, dan bakal ada the next Suci bulan dari Sumatera Barat. Saya Rivo Septian untuk Inspirasi Minang 1. Demikianlah Inspirasi Minang 1 kali ini bersama Suci Wulandari Jamban. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di inspirasi lainnya di Minang 1. Minang 1, Minangkabau, Sawananya.